وسالت من مدامعها السحائب صلاة الله ما لاحت كواكب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إن الذين آمنوا يطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya dan salat tarawih. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih membukakan kita pintu hidayahnya, sehingga dari sekian banyak orang, dari sekian banyak manusia, kita masih diberikan hidayah sehingga kita mampu, kita kuat untuk duduk mendengarkan tausiah dan berdiri menunaikan sholat isya dan sholat tarawih pada malam yang berbahagia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jikalau hambaku, jikalau manusia itu pandai dia bersyukur, pandai dia mensyukuri nikmat yang telah aku kasih, maka akan aku tambah nikmat itu. Dan kebalikannya, jikalau ada hambaku manusia yang tak pandai dia bersyukur dan selalu kufur atas nikmatku, maka ingat, sungguh azabku sangat pedih, kata Allah. Salawat beriringkan salam, sejenak kita bersalam dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena suatu ketika mengapa salawat itu penting untuk kita? Karena ketika Jibril datang, ia salah satunya berdoa kepada Allah, celakalah orang-orang yang mendengar nama Muhammad namun ia tak bersalawat kepadamu. Maka semoga dengan salawat kita malam ini, Pak, salawat kita malam ini, Bu, kita diakui oleh Nabi Muhammad, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasuhihul Ibad, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan kalimat yang sangat indah, pesan yang sangat indah, kata-kata yang sangat indah. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Al-husnu lil mu'minina thalath. Maka sungguh benteng untuk orang mukmin itu ada 3. Mengapa kita perlu benteng? Mengapa kita perlu benteng dari syaitan? Mengapa kita perlu benteng dari manusia yang terkadang sifatnya itu seperti syaitan? Benteng itu adalah bangunan yang sangat kokoh agar hati kita tidak dapat ditembus, diri kita tidak dapat ditembus oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam, agar hati kita tidak dapat ditembus oleh syaitan, karena Allah sendiri yang berkata innahu lakum aduwwum mubin. Maka sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata untuk kita. Makanya walaupun kita tidak berperang, walaupun kita tidak bertempur secara nyata, namun kita memerlukan benteng-benteng itu yang sebagaimana disebutkan dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa benteng-benteng itu, Ustaz?
Apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasahihul Ibad. Yang pertama, benteng untuk kita yakni al-masjidu usun. Masjid, musolah menjadi benteng yang pertama untuk kita. Maka terkadang Rasulullah SAW menspesifikkan kata iman itu untuk orang-orang yang ke masjid. Apa kata Rasulullah SAW? Menyampaikan kepada kita, jikalau kita melihat orang-orang yang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasul? Fashhadu annahu bil iman. Maka saksikanlah orang yang berangkat ke masjid untuk beribadah bahwasannya dia adalah orang yang beriman. Namun perlu kita bulatin, yang dimaksudkan orang yang beriman yakni yang ke masjid untuk beribadah, Pak. Makanya kadang-kadang ada orang yang ke masjid itu untuk mengambil kota infak, maka itu tak termasuk. Ada orang-orang yang ke masjid, dia beribadah, dia sholat cuma 1 rakaat, tapi langsung kabur, sekalian kota infaknya juga hilang. Makanya banyak di Pekanbaru ini yang mengambil kota infak masjid. Maka Rasulullah mengatakan, fashhadu annahu bil iman, maka saksikan orang yang ke masjid untuk beribadah kepada Allah, itulah orang yang beriman. Maka itu benteng yang pertama untuk kita yakni masjid. Mari kita makmurkan masjid, kita makmurkan musola, kita isi dengan qiraatil Quran, kita isi dengan solat kita isi dengan zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menspesifikkan orang yang beriman. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Maka sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, yang sanggup untuk meramaikan masjid, yang sanggup beribadah di dalam masjid, maka dia orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Makanya tidak sembarang orang, Pak. Tidak sembarang orang yang bisa duduk nyaman di dalam masjid ini, jikalau ia tak memiliki iman, tak akan sanggup dia betah dalam masjid. Maka jikalau orang-orang yang tak memiliki iman, mungkin dia hanya tahan duduk-duduk sebentar langsung pergi, setelah itu dia tak akan betah di dalam masjid, tak akan betah dia beribadah dalam masjid, tak akan nyaman, tak akan tentram dia dalam masjid jikalau tak ada iman dalam dirinya. Makanya masjid ini adalah tempat yang paling sakral. Kata Rasulullah SAW, inna buyutallahi fil ardil masajid. Maka jikalau kita ingin melihat rumah Allah, jikalau kita ingin melihat rumah Allah di dunia ini, yang mana rumah Allah itu adalah masjid-masjid, musola-musola, itulah rumah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka di benteng yang kedua kata Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, benteng umat mukmin yang kedua yakni zikrullahi hisnun. Zikir kepada Allah adalah benteng untuk kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, jikalau ia ingin menenangkan hatinya, menjadikan hatinya tenang tentram, ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ia banyak masalah, ia berzikir kepada Allah. Jikalau ia ditimpah musibah, ia zikir kepada Allah. Jikalau zikir itu dijadikan amalan kita setiap hari, amalan kita di setiap saat kita berzikir, lidah kita tak pernah kering dari kalimat thayyibah, tak pernah kering dari zikir kepada Allah, maka itu membentengi diri kita dari syaitan sebagai musuh kita di muka bumi ini. Dan zikir ternyata bukan hanya untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, bukan sebatas menjadikan benteng kepada umat mukmin dari syaitan, bukan sebagai benteng, sebagai pondasi untuk kita, namun zikir juga bisa menjadi penghalang dari musibah-musibah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, inni lahimmu bi'ibadi adzaban. Maka terkadang aku ingin menimpahkan azab kepada hamba-hambaku di muka bumi ini. Allah terkadang itu pengen menumpahkan azab kepada kita, Pak. Ingin menumpahkan azab kepada kita, Bu. Apa kata Allah? Fa idza ra'aitu fa idza nazartu. Ketika aku melihat masih banyak orang-orang yang memakmurkan masjid, masih banyak anak-anak yang mengaji di dalam masjid, masih banyak orang yang beribadah di dalam masjid.
Yang kedua, yakni masih banyak aku tengok orang-orang yang bersilaturahmi, yang saling menanamkan ukhuwah Islamiyah. Dan masih banyak orang-orang yang berzikir kepadaku, masih banyak orang-orang yang mengucapkan zikir kepadaku, yang mengucapkan istighfar kepadaku di waktu sahur. Apa kata Allah? Syaraftu anhu bi'adabi, maka aku tunda azabku kepada orang-orang di manusia di muka bumi ini. Maka zikir ini bukan sebagai amalan saja untuk kita, bukan hanya sebagai benteng untuk kita dari syaitan, dari manusia-manusia yang terkadang sifatnya seperti syaitan yang tidak menyukai umat Islam. Ternyata zikir ini adalah sebagai penghalang, penunda azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasalah kita berzikir, Pak. Senantiasa kita melakukan yakni zikir-zikir kepada Allah. Jangan sampai lidah kita ini kering, tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena suatu saat nanti ketika di akhir hayat kita, ketika kita ingin syakaratul maut, maka yang terucap di mulut kita adalah hal-hal yang sering kita ucapkan di dunia. Jikalau kita sering berzikir, maka zikir itu gampang dilantunkan. Kalimat la ilaha illallah itu gampang kita lantunkan ketika syakaratul maut nanti, Pak. Gampang kita untuk mengucapkan la ilaha illallah jikalau kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa benteng kita yang ketiga? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni qiraatul Qur'ana hisnun. Maka membaca Al-Quran adalah benteng yang ketiga untuk umat Islam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu masa yang mana masa itu gelap gulita sampai seseorang tak dapat ia membedakan antara malam dan siang, tak dapat ia membedakan mana jendela mana pintu, tak dapat ia membedakan mana merah mana putih. Akan datang waktu itu. Kapan waktu itu? Ketika nanti akan hari kiamat. Maka Al-Quran sebagai syafaat untuk kita. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabiha. Maka Al-Quran itu ketika di masa itu akan datang untuk kita, akan datang kepada orang-orang yang senantiasa berinteraksi, senantiasa membaca Al-Quran, ia istiqomah dalam membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Quran. Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat kita ketika gelap gulita melanda, ketika datang masa itu yang kata Rasulullah, sedikit lagi menjelang hari kiamat Al-Quran akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tiga benteng yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan tidak boleh kita hilangkan. Yakni yang pertama tadi, yakni memakmurkan masjid. Yang kedua, yakni senantiasa kita berzikir kepada Allah. Dan setelah itu kita senantiasa membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.